Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Anggawana, NIM S1188050. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait beberapa dua submateri untuk tugas MIT kalkulus 2. Langsung saja. Nah, MIT kalkulus 2, hubungan turunan dan integral serta Riemann sums. Hubungan turunan integral. Integral adalah konsep penjumlahan secara berkelanjutan, atau integral juga digunakan untuk menghitung volume benda putar dan luas pada kurva. Nah, jadi dapat dilihat di sini, integral ini digunakan untuk menghitung nilai yang belum terakumulasi atau nilai yang tak tentu begitu. Selanjutnya, hubungan integral dan turunan. Bisa dilihat langsung. Di sini ada fungsi fx sama dengan 4x kuadrat, terus f aksen x pangkat x sama dengan 8x. Integral f aksen x dx sama dengan integral 8x dx sama dengan 8/2 x kuadrat tambah c sama dengan 4x kuadrat tambah c. Nah, dari persamaan ini, apa tuh hubungan integral dan turunan? Untuk nilai turunannya sendiri digunakan. Jadi nilai turunan ini jika dikerjakan, maka nilai hasilnya itu akan kembali ke fungsi awal. Nah, sedangkan integral dia seperti ini. Jika fungsi integral itu akan menghasilkan nilai yang sama, maka dari fungsi ini muncullah fx integral f aksen x dx. Selanjutnya, nah, contoh soal. F aksen x sama dengan 2x tambah 3. F1-nya diketahui, F1-nya sama dengan 10, dan yang ditanyakan itu fx-nya nilainya berapa. Dapat kita jawab fx, karena yang ditanyakan fx, jadi kita fx integral f aksen x dx sama dengan, ini yang akan dicari untuk nilai fx. Namun sebelum kita mencari nilai fx, kita harus mensubstitusikan dulu nilai ininya, f aksennya, agar nanti bisa kita integralkan menggunakan turunan. Jadi kita mencari dulu nilai integralnya, lalu nanti kita hitung lagi. Sama dengan integral 2x tambah 3 dx menjadi x kuadrat tambah 3x tambah c. Lalu kita masukkan ini f1 sama dengan 10. Nah, karena yang mau dicari fx 10, kita masukkan di nilai fx sehingga menjadi fx sama dengan 10. Nah, ini hasilnya ini kita masukkan ke sini untuk menghitung nilai fx-nya, di mana x-nya itu sama dengan 1 pangkat 2 tambah 3 kali 1 tambah c. 10 sama dengan 4 tambah c. Nah, kita akan mencari nilai c untuk menghasilkan nilai fx-nya. Maka untuk mencapai di sini kan sudah 10 sama dengan 4. 4-nya ini kita substitusikan ke kiri atau kita pindahkan ke kiri sehingga menjadi angka minus. Lalu maka hasilnya 10 kurang 6. 10 kurang 4 hasilnya 6. 6 sama dengan c. Lalu inilah yang akan digunakan untuk menghitung nilai fx. Selanjutnya kita masuk ke Riemann sums.
Baik, Riemann sums di sini terinspirasi dari nama penemunya yang dimana penemunya adalah Bernhard Riemann. Jadi Bernhard Riemann ini adalah seorang matematikawan dan fisikawan asal Jerman yang menciptakan rumus Riemann sums ini untuk mencari nilai dari sebuah bentuk tertentu. Nah, di mana Bernhard Riemann ini hidup dari tahun 1826 sampai 1866. Cukup singkat. Selanjutnya itu bisa kita lihat ini adalah graphic method of Riemann sums, di mana fungsinya itu y sama dengan f kali x. Dari metode ini yang akan dihitung adalah ini area A nih, dari area A dari batas A sampai B dengan fungsi y sama dengan f kali x. Nah, dari metode ini, dari batas A sampai batas B, kita dapat mencari pendekatannya dengan membagi menjadi beberapa partisi atau beberapa bagian. Seperti ini. Untuk step satunya. Jadi step satunya itu perintahnya itu dari batas A sampai batas B. Kita akan membaginya menjadi beberapa partisi atau beberapa bagian yang diinisialisasikan atau ditulis menjadi T0, T1, T2, T3 sampai Tn-1 dan B sama dengan Tn. Nah, step 1 itu bisa dilihat nantinya akan ditulis seperti ini. A sama dengan T0 lebih kecil dari T1, lebih kecil dari T2, lebih kecil dari lebih kecil dari Tn-1 dan lebih kecil dari Tn yang sama dengan B. Nah, partisi ini yang nanti akan dihitung akan dibuat menjadi sebuah persegi panjang. Jadi tiap-tiap partisi itu dia akan dibuat jadi persegi panjang untuk menghitung nilai dari Riemann sums-nya itu, dan ini akan menjadi step 2-nya. Gitu. Jadi tiap partisi tadi itu dibagi jadi persegi panjang seperti ini, bisa dilihat. Nah, di sini kan masih ada nilai-nilai yang belum ditahu, jadi masih mau dihitung atau bisa disebut error. Ini masih diperkirakan nilainya. Baik, selanjutnya dari step 2 ini kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, itu tadi kan di sini masih terjadi error. Nah, di sini kita akan melakukan satu penarikan titik tengah dan titik bawah dari fungsi y sama dengan fx yang didefinisikan menjadi xi. Nah, ini juga garis tengahnya ini batasnya dan garis tengahnya. Nah, dari persegi panjang ini dari T1-1 dan T1-1, rentangnya ini rentang dari y sama dengan rentang dari TI dan TI-1 ini kita akan menuliskan menjadi delta xi, di mana delta xi itu yaitu TI1 kurang TI kurang minus 1. Nah, dari area ini bisa kita tuliskan menjadi f fungsi xi delta xi. Nah, di mana rumus ini yang akan kita gunakan untuk menghitung area area rectangle ini. Dari rumus ini kita akan bisa masuk ke penjumlahan atau rumus penjumlahannya, di mana A isomorfik fx1 kali delta x1 tambah fx2 kali delta x2 tambah sekian fx3 fxn kali delta xn. Nah, di mana
nilai X ini diambil dari tadi yang partisi-partisi ada di bawah ini. Partisi T1, T2, T3 itu diambil. I1, I2, I2, I3 diambil menjadi ini dan diakumulasikan untuk penjumlahan di step 3. Jadi seperti ini, di mana fxn kali delta xn ini adalah batas maksimal dari nilai yang akan kita gunakan. Jadi misalnya di sini nilai maksimalnya 10, 9 atau 7 atau mungkin lebih, berarti di sini dituliskan dengan nilai tersebut. Nah, dari rumus di atas tadi itu, rumus ini isomorphi f x1 delta x1 sampai delta xn dapat disederhanakan lagi menjadi rumus yang disebut Riemann sums, di mana Riemann sumsnya itu bernilai ini. Jadi ini dapat dituliskan lagi jadi A isomorfik sigma I sama dengan 1 sampai N fungsi xi kali delta xi, ya, di mana fungsi fungsi xi ini delta xi yang disebut dengan sebagai Riemann sum. Selanjutnya masih di step 3. Dari step 3 tadi, dari rumus ini dialihkan menjadi rumus ini, lalu masuk ke step 4, di mana limit n itu dirubah menjadi tak terhingga. Jadi nilai n itu diakumulasikan menjadi nilai tak terhingga. Sehingga rumusnya itu akan berubah seperti ini, di mana A sama dengan ditambahkanlah limit n sama dengan tak terhingga sigma I sama dengan 1 sampai dengan N fungsi xi kali delta xi. Ini dapat diartikan kenapa di sini n-nya menjadi tak terhingga, karena semakin banyak partisi yang digunakan. Ini dapat diartikan berarti nilai errornya itu akan semakin sedikit. Itulah kenapa n jadi tak terhingga. Nah, dari rumus ini A sama dengan limit n sampai tak terhingga sigma I sama dengan 1 sampai n fungsi xi kali delta xi akan ditulis menjadi rumus integral yang kita kenal dengan rumus integral tentu, sehingga dapat dilihat menjadi A sama dengan integral A sampai dengan B fungsi x dx, di mana perubahannya itu fxi ini akan menjadi fx yang disebut definite integral atau integral yang terdefinisi, integral tentu. Selanjutnya sigmanya itu dirubah menjadi rumus simbol integral, bisa dilihat. Nah, terciptalah rumus integral ini, integral tentu. Nah, dengan fx dx itu menjadi infiniting, ya, dimana ini adalah sebuah luas arsiran dari persegi-persegi panjang yang kita tulis, yang kita jelaskan sebelumnya di slide-slide sebelumnya. Selanjutnya, ini ada mungkin contoh di mana sebuah area yang dibatasi oleh nilai A dan B dengan fungsi yang sama y sama dengan fx. Tapi di sini ada sebuah arsiran tengah atau garis tengahnya, itu garis x. Seperti ini. Jadi ini x-nya itu garis tengah dari area dari batas A sampai batas B, di mana garis tengahnya ini yang akan kita hitung dengan rumus tadi fx dx. Nah, ini disebut ini infinitesimal area. Nah, jadi
arsirannya ini akan kita hitung dengan menggunakan rumus integral tadi. Next. Nah, di mana sigma f x i kali delta x dan integral a sampai b fungsi x kali dx itu, di mana sigma f x ini disebut Riemann sum. Nah, sedangkan integral ini disebut yang fx dx ini disebut Riemann integral untuk menghitung nilai-nilai tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke teoremanya. Nah, teorema jika y sama dengan fx dengan kontinu untuk a lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan b, maka bisa dituliskan integral a sampai b fungsi x fx fungsi x dx sama dengan limit n sampai dengan n sampai tak terhingga delta i sama dengan 1 sampai n fungsi xi kali delta xi. Nah, di mana untuk mencari nilai tetapnya atau nilai agar bisa menghitungnya hingga didapatkanlah delta x-nya itu dialihfungsikan menjadi 0 atau delta x sampai 0 agar kesempatan errornya itu semakin sedikit karena ini mendekati 0 begitu. Nah, dari rumus ini bisa didefinisikan jika dibagi-bagi dx ini dapat disebut sebagai diferensial, fx ini disebut integral, dan lambang integral ini disebut sebagai terminal. Nah, baik, di sini ada contoh unit circle atau bagian dari sebuah lingkaran di mana rumus itu x pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 1. Bisa dilihat pada gambar ini adalah kurva untuk example-nya atau grafiknya dengan fungsinya itu y sama dengan akar 1 kurang x pangkat 2. Nah, untuk yang akan kita cari di soal ini itu area yang berwarna hijau dengan menggunakan rumus integral 0 sampai 1 akar 1 kurang x2 dari sini. Terus dx sama dengan pi 1 pangkat 2 per 4. Nah, kenapa di sini ada pi 1 pangkat 2? Di rumus lingkaran kan pi r kuadrat. Nah, kenapa dibagi 4? Ini kan lingkaran. Tapi ini lingkarannya ini dibagi 4 kan. Ini 1/4 lingkaran nih, salah. Selanjutnya, nah, didapatlah hasil dari rumus integral tadi dimasukkan ke dalam rumus lingkaran, dapatlah pi per 4 dengan nilai 0,785 sekian sekian sekian. Nah, dari nilai pi per 4 tadi kita hitung lagi menggunakan Riemann sums. Nah, seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, menggunakan rumus Riemann sums berarti di dalam sebuah grafik ini kita bagikan lagi ke dalam beberapa bagian atau beberapa partisi. Nah, di sini kita bagi ke 10 subinterval atau ke beberapa partisi dengan perhitungan itu kita menghitung area bawahnya atau lower sum dengan menggunakan fungsi yang sama, y sama dengan akar 1 kurang x kuadrat. Terus dibagi menggunakan beberapa bagian yang menggunakan persegi panjang. Terus dicari lowernya dan
ini adalah rumus yang akan digunakan untuk mendapatkan nilai lowernya atau nilai bagian bawahnya nih, lower sumnya, dimana L lower sama dengan 0,1 dikali akar 1 kurang 0,1 pangkat 2 ditambah sini kan 0,1 nih, 0,1 ditambah 0,2 pangkat 2 tambah 0,3 pangkat 2. Nah, seterusnya sampai ini. Sampai 1 kurang 1 pangkat 2. Didapatlah hasilnya 0,72613. Nah, ini hasil lower sumnya. Setelah kita dapat hasil lower sumnya atau nilai lower sumnya, selanjutnya kita hitung arsiran atau area upper sumnya. Nah, ini upper sumnya dengan simbol U. Kita masih menggunakan 10 sub interval atau 10 partisi. Selanjutnya, nah, untuk menghitung nilai upper sum, kita juga bisa menggunakan rumus yang sama seperti tadi. 0,1 terus di 1 kurang 0,02 dan seterusnya sampai 1,0,9. Dan ini upper ya, nggak beda. Didapatlah hasilnya 0,82613. Nah, untuk menghitung nilai upper sum, dia kalau tidak salah ini ada menggunakan dua rumus, bisa menggunakan dua rumus. Ini rumus pertama yang sama digunakan seperti lower sumnya, dan ini rumus kedua itu upper sum sama dengan 0,1 dikali akar 1 kurang 0,0 pangkat 2 ditambah nilai lower sumnya yang ini sama dengan 0,1 tambah nilai lowernya. Jadi di sini 0,1 tambah 0,72613, hasilnya itu 0,822163, kan sama nih. Sama. Hasilnya sama nih. Jadi sama aja mau pakai cara 1 atau cara 2 bisa. Selanjutnya, jika nilai upper dan nilai lower sudah didapatkan, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata dari arsiran tadi, dari kurva ini dari grafik ini, dari area yang dihitung tadi. Untuk menggunakan rumus rata-ratanya itu nilai lower ditambah upper dibagi 2. Nah, hasilnya 0,72613 ditambah 0,8213 dibagi 2, hasilnya itu 0,776. Nah, didapatlah rata-ratanya, average-nya yang disebut underestimate. Jadi dari nilai pi per 4 akan menghasilkan nilai ini. Saya rasa itu dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.